Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, 10 Oktober 2021, Ayub 23 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa. Dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, Allah yang tidak pernah berubah. Inilah yang diakukan Ayub menjawab sahabat-sahabatnya yang menuduhnya telah berbuat dosa di hadapan Allah dan menyuruhnya untuk mengakukannya serta meninggalkan kejahatannya. Sebab menurut sahabat-sahabatnya, Allah tidak pernah berubah. Ia adalah Allah yang adil dan benar. Apa yang terjadi pada Ayub adalah bentuk dari keadilan dan kebenaran Allah. Pemahaman sahabat-sahabat Ayub tentang Allah yang tidak berubah mereka gunakan untuk menghibur sekaligus memberi solusi bagi Ayub supaya Ayub dibebaskan dari penderitaannya. Sama seperti sahabat-sahabatnya, Ayub juga memahami hal yang sama, bahwa Allah tidak berubah. Apa yang dimulainya pasti akan diakhirinya. Pemahaman Ayub tentang Allah yang tidak berubah ia pakai untuk memeriksa dirinya di hadapan Allah. Ia sungguh yakin bahwa ia tidak bersalah di hadapannya, seperti yang dituduhkan sahabat-sahabatnya. Dalam ayat 10 dan 12 dituliskan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Pengakuannya tentang Allah yang tidak berubah membuatnya gemetar di hadapan Tuhan dan bahkan membuatnya putus asa. Sebab ia tahu Allah tidak berubah. Jika Allah sudah memulainya dengan penderitaan, maka kelanjutannya adalah kematian. Dan hal inilah yang tidak terbayangkan olehnya. Sebab katanya, bukan karena kegelapan aku binasa. Ayub hendak mengatakan bahwa ia binasa bukan karena kejahatan yang diperbuatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita menemukan dua macam perilaku manusia yang mengakui keberadaan Tuhan Allah yang tidak berubah, yakni sahabat-sahabat Ayub. Mereka memahami Allah tidak berubah, tapi pemahaman itu dipakainya untuk mengukur, menasihati, menghibur, dan menuduh orang lain. Tetapi Ayub memahami Allah tidak berubah untuk memeriksa dirinya di hadapan Tuhan dan menibakan dia pada kegentaran dan ketakutan serta keputusasaan. Ini adalah sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan Allah. Kerendahan hati Ayub semakin jelas ketika pada akhirnya ia mengakui kekeliruannya dan mencabut perkataannya yang begitu banyak di hadapan Tuhan. Dalam Ayub 42 ayat 1-6 dituliskan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk.
dalam debu dan abu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hampir semua orang Kristen percaya bahwa Tuhan tidak berubah. Tetapi untuk apakah kita menggunakan pemahaman itu? Untuk menasihati orang lainkah? Untuk menuduh atau menyuruh orang berubahkah? Atau untuk memeriksa diri di hadapan Tuhan? Pada akhirnya, sahabat-sahabat Ayub ini yang suka memberi nasihat dan memberi penghiburan ini akhirnya dihukum Tuhan karena mereka salah berkata-kata tentang Allah. Tetapi Ayub benar di mata Tuhan. Lihat Ayub 42 ayat 7 sampai 9. Demikian dituliskan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata-kata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Sua, dan Sopar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Saudara-saudara yang terkasih, Allah tidak berubah. Hanya saja kita tidak pernah tahu seluruhnya tentang Allah. Sehingga banyak kata-kata yang tidak benar kita ucapkan dengan penuh percaya diri, yang kita pikir benar, seperti sahabat-sahabat Ayub. Dan sayangnya, kita tidak menyadari kesalahan itu. Dengan penuh percaya diri dan dengan pengetahuan yang sangat sedikit dan terbatas, kita datang menghibur, menasihati sahabat-sahabat kita yang sedang menderita, sembari merasa puas atas perbuatan itu. Padahal sesungguhnya Allah tidak berkenan. Oleh sebab itu, baiklah kita memeriksa diri di hadapan Tuhan dan menyesali perkataan-perkataan kita yang banyak itu, supaya kita tidak dihukum olehnya, tetapi dipulihkan dari penderitaan. Satu yang mesti diingat, pesan dari kitab Ayub ini, tidak ada yang bisa menjangkau pemikiran Allah. Terlalu percaya diri dan merasa sudah tahu tentang Allah, itu bukanlah perbuatan yang baik. Lebih baik kita berusaha hidup saleh di hadapannya, seperti Ayub, dan merendahkan diri di hadiratnya. Sebab ia adalah Allah yang tidak berubah, Allah yang tidak terjangkau, dan tidak terpahami oleh siapapun dengan sempurna. Amin.